Yesus, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, tuntun jalanku untuk selamanya. Ku kan setia mengikutimu, takkan berpaling dari dirimu. Tapi di mana nanti ku tersesat, cari aku kembali padamu. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Mari kita memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Kita angkat bersama-sama ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Baik adik, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Kita angkat bersama-sama ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik adik, kita akan mendoakan ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus yang ada di sorga, kiranya Engkau telah memberkati kami dalam seminggu ini dan menuntun kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berkumpul Bapa untuk bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuntun dan sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati semua yang akan bertugas pada minggu ini, kiranya Engkau mengurapi dan menyertai. Berkati kami pula yang akan mendengarkan, Engkau tak menuntun dan menyertai kami semua. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik, kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyi dulu kembali dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 18, bait yang kedua, Allah hadir bagi kita. Kita angkat bersama-sama. Allah
sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biarkan si kurnianya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan. Umat-Mu berkatilah baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami hikmat, kemampuan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan berikan kepada kami juga Tuhan kekuatan untuk dapat melakukan dan melaksanakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami juga ya Tuhan hati yang mau Kau bentuk sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sejarah singkat lahirnya GPIB. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau disingkat GPIB awalnya bernama The Protestant Church in Westlake, Indonesia. Kemudian, pada tahun 1933, jemaat di Minahasa, Maluku, bekas wilayah Keresidenan Timor dan pulau-pulau di sekitarnya, diberikan wewenang untuk menjadi gereja mandiri dalam persekutuan The Protestant Church in Netherlands, India. Pada tahun 1934, jemaat di Minahasa dilembagakan menjadi gereja mandiri pertama dengan nama Gereja Masehi Injili di Minahasa atau disingkat GMIM. Pada tahun 1935, jemaat di Maluku dilembagakan menjadi gereja mandiri kedua dengan nama Gereja Protestan Maluku atau disingkat GPM. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1947, jemaat di wilayah Sunda kecil dilembagakan menjadi gereja mandiri ketiga dengan nama Gereja Masehi Injili di Timor atau GMIT. Pada tanggal 31 Oktober 1948, dalam ibadah minggu jemaat di Williamskirk, sekarang Gereja Immanuel Jakarta, dilembagakanlah gereja mandiri keempat yang pada waktu itu bernama The Protestant Church in Westlake, Indonesia, yaitu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Wahyu pasal kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
pada ibadah minggu hari ini mungkin adik-adik lihat ada sesuatu yang berbeda dari minggu-minggu yang sebelumnya. Karena sebelum pembacaan firman Tuhan, adik-adik tadi telah mendengarkan sejarah singkat tentang berdirinya GPIB. Mengapa adik-adik dibacakan pada minggu hari ini? Ya, karena hari ini kita memperingati HUT GPIB yang ke-73. Selamat ulang tahun GPIB yang ke-73. Terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada minggu hari ini yang dibaca oleh teman kita tadi dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Renungan kita pada pagi hari ini tentang mempertahankan kasih kepada Kristus. Adik-adik, kitab Wahyu merupakan kitab ke-27 dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab terakhir yang menutup sejarah Perjanjian Baru dalam kitab Kristen. Kitab Wahyu adik-adik ditulis oleh Rasul Yohanes bin Zebedeus yang merupakan salah satu seorang murid Yesus yang mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kitab ini ditulis sebagai sebuah teguran dan peringatan kepada 7 jemaat. Di antaranya salah satunya adalah jemaat yang ada di Efesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengapa jemaat di Efesus mendapatkan wahyu atau petunjuk dari Tuhan untuk bertobat. Adik-adik, padahal kita tahu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus mempunyai karakter atau perilaku atau sikap yang sangat baik. Seperti yang kita baca tadi pada Wahyu pasal 2 ayat 2 hingga ayat yang ketiga, yang menggambarkan bagaimana sikap dan karakter positif jemaat di Efesus yang selalu rajin dan tekun bekerja dalam pekerjaan Tuhan, yang selalu adik-adik yang kita baca tadi sabar dan rela menderita demi nama Yesus. Jemaat di Efesus juga adik-adik mempunyai karakter yang mampu membongkar semua kebohongan para rasul-rasul yang palsu. Bahkan jemaat di Efesus juga tidak sabar kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Bahkan jemaat di Efesus selalu giat dan tidak pernah lelah dalam pelayanannya. Namun adik-adik, amat sangat disayangkan mereka telah kehilangan kasih mula-mula yang sebelumnya mereka melakukan segala hal di dalam pelayanan dengan kasih yang kuat kepada Allah dan sesama. Namun kemudian pelayanan itu atau pelayanan yang dikerjakan tanpa dilandasi dengan kasih yang kuat. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi adik-adik pada jemaat di Efesus yang begitu rajin dan tekun dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, namun tiba-tiba kehilangan kasih yang kuat terhadap Tuhan? Adik-adik, karena ternyata di antara karakter positif, sikap positif yang dimiliki oleh jemaat Efesus, ada salah satu sikap atau perilaku jemaat Efesus yang tidak sesuai dengan kasih, yaitu mereka melakukan penolakan terhadap rasul-rasul palsu dengan cara mencobai rasul-rasul itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun kita menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kita harus menolaknya atau menegurnya dengan penuh kasih.
bukan dengan cara mencobai yang menyebabkan kita menjadi sombong rohani seperti yang dilakukan oleh jemaat di Efesus yang kita baca tadi di ayat yang kedua. Karena kondisi inilah yang menyebabkan jemaat di Efesus akhirnya kehilangan kasih yang kuat kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa itu kasih? Seperti yang sering kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, dan tidak pemarah. Nanti adik-adik bisa baca ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Adik-adik mungkin pernah tahu bahwa ada 4 macam kasih, yaitu kasih agape, kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihi, kasih filia, kasih persahabatan, dan kasih storge, kasih yang timbul karena ikatan keluarga. Dan yang terakhir, kasih eros, yaitu kasih yang bersumber karena daya tarik oleh lawan jenis. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, keadaan yang dialami oleh jemaat Efesus mungkin saat ini sering muncul di zaman sekarang ini. Mungkin kita alami dan kita rasakan juga saat kita melihat seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jadi adik-adik, kita mungkin dapat menegurnya dengan penuh kasih tanpa harus mencobai atau menghakimi yang sehingga menyebabkan kita menjadi sombong rohani. Demikian juga dengan jemaat di Efesus yang dulu rajin adik-adik, tekun, bahkan mungkin adik-adik tidak lelah di dalam pelayanan, mungkin tiba-tiba hilang kasihnya. Hal ini juga sering terjadi dengan kita adik-adik yang mungkin dulu kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah. Namun tiba-tiba berkurang atau sama sekali tidak pernah kita lakukan. Karena apa? Mungkin karena tugas-tugas sekolah yang begitu banyak sehingga kita tidak mempunyai waktu lagi untuk membaca firman Tuhan. Kita tidak mempunyai waktu lagi untuk memuji Tuhan. Dan kita adik-adik karena tugas kegiatan di sekolah yang begitu banyak, akhirnya kita lupa adik-adik untuk beribadah. Apalagi saat ini ibadah kita dilakukan secara online. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus berhati-hati menghadapi situasi yang seperti ini. Jangan sampai Tuhan menegur kita. Kita harus cepat-cepat bertobat adik-adik, menyediakan waktu untuk Tuhan. Walaupun kegiatan kita begitu banyak adik-adik, jangan sampai adik-adik kita lupa untuk membaca firman Tuhan, lupa untuk memuji Tuhan, bahkan lupa untuk beribadah. Akhirnya kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin dan kelama-kelamaan hilang. Adik-adik kita harus mempertahankan kasih kita kepada Tuhan. Mengapa adik-adik? Dikatakan di dalam Wahyu pasal 5 Wahyu pasal 2 ayat yang kelima, situasi dan kondisi seperti itu, jika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil kaki dian kita. Kaki dian adik-adik artinya adalah tempat untuk meletakkan penerangan. Jika itu diambil, maka ruangan itu akan menjadi gelap sehingga kasih itu akan hilang. Maka hati kita pun menjadi gelap dan terang Tuhan tidak ada di dalam diri kita, sehingga kehidupan kita menjadi gelap dan tersesat. Nah, jadi dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 mengajarkan kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih yang sepenuhnya
kepada Tuhan dan sesama. Kasih yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dan kasih yang rela berkorban untuk Tuhan. Kasih kita pada Tuhan bukan saja diucapkan adik-adik, tetapi lewat perbuatan yang kita perlihatkan dengan cara salah satunya adalah tekun berdoa, tekun memuji Tuhan, tekun membaca firman Tuhan, dan tekun mengikuti ibadah online yaitu ibadah PT. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan penuh semangat adik-adik, dengan penuh adik-adik kita mengasihi Tuhan dengan penuh semangat dan penuh dengan memberikan yang terbaik dalam memperingati HUT GPIB yang ke-73 ini adik-adik. Mari kita bersama-sama memperbarui komitmen kita, cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berikan cinta yang terbaik dan kasih kita yang terbaik buat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita pertahankan kasih kita kepada Tuhan, bagaimana situasi dan kondisi kita. Kita tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Selamat mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesusku Berjanji. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Ya Yesus ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Jalanku tak sesat karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima saat ini ya Tuhan. Berkat-Mu di dalam hidup kami yang tiada berkesudahan, membuat kami selalu aman dalam lindungan-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur atas berkat pertambahan usia bagi gereja kami ya Tuhan. Genap 73 Tuhan, organisasi gereja kami GPIB telah Engkau sertai dalam setiap langkah pelayanannya. Kami yakin dan percaya untuk tahun-tahun ke depan Engkau masih akan menyertai dan melindungi GPIB. Dalam setiap pelayanan yang akan dilaksanakan, jauhkanlah gereja kami dari gangguan iblis yang bisa memecahkan persekutuan gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasih-Mu. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon agar gereja yang kami pijak ini dan gereja lain dapat Engkau tambahkan jiwa-jiwa baru agar bisa beribadah bersama kami ya Tuhan. Dan kami juga memohon agar pelayan-Mu dan jemaat dalam gereja senantiasa Engkau beri kesehatan, keselamatan dan kekuatan ya Tuhan, agar mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu. Semoga Engkau bisa mendengarkan permohonan dari kami ya Tuhan. Bapa kami, Yesus Kristus yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami saling berkumpul, menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Ya Bapa, melalui doa ini kami ingin terus memohon agar bangsa dan negara tempat kami tinggal, kiranya Engkau selalu melindungi dengan kasih yang tulus.
Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama, hingga satukan kami semua dalam kasih suci-Mu untuk bisa saling memberi dampak yang baik bagi negara tercinta kami ini. Tidak lupa, kami juga ingin mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden, anggota DPR, MPR hingga bawahannya. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dengan hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, dan sifat adil, dan sikap yang takut akan Engkau, supaya mereka bisa menjalankan pekerjaan sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, demikianlah doa singkat dari kami ini. Panjatkan kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan atas dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami berkat sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan, inilah ungkapan hati anak-anak teruna yang sangat Engkau kasihi di ibadah minggu hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan mendengarkan setiap doa yang telah dipanjatkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, ini kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai langkah hidup kami, Tuhan. Tuhan, taruhlah di dalam hati kami dan hidup kami, Tuhan, untuk selalu mengasihi, mencintai Engkau, Tuhan. Dimanapun, Tuhan, Engkau menempatkan kami dan apapun yang kami lakukan, Tuhan, kiranya kami selalu, Tuhan, mengutamakan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, doa kami ini yang jauh dari sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan berikan persembahan kita. Persembahan disiapkan. Mari kita menyanyi sambil persembahan diberikan dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta, pada bait yang pertama. Kita angkat bersama-sama. Tuhan Pencipta Semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Baik adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Tadi kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini sebagai rasa ucapan syukur. Dan berkatilah persembahan ini, kiranya apa yang kami persembahkan dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sempurnakan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdiri memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentuh
ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih karena di ibadah ini kami belajar untuk lebih mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan hari-hari kami berikutnya ke dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari renungan tadi kita belajar yaitu ada 4 kasih, yaitu kasih agape, kasih philia, kasih storge, dan kasih eros. Kita mengungkapkan kasih kita kepada sahabat kita, yaitu dengan cara salah satunya saat mereka ulang tahun kita memberikan hadiah atau bingkisan. Cara mengungkapkan kasih kita kepada orang tua kita yaitu dengan cara kita membantu ibu kita saat mencuci piring, membersihkan rumah, atau membantu mengambilkan minuman ayah kita. Dan cara mengungkapkan kasih kita kepada kakek nenek kita mungkin berusaha memberikan kepada kakek nenek kita hal-hal yang terbaik dengan cara saat kakek nenek kita lelah badannya kita pijitin. Nah, jadi aktivitas kita pada minggu hari ini, coba adik-adik sebutkan cara mengungkapkan kasih dan cinta adik-adik kepada Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik mengungkapkan kasih dan cinta adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas kita dan tetap pertahankan kasih bagaimana keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Genggam tanganku Yesus, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, tuntun jalanku.